Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sachin akhirnya mulai merasakan hasil dari kerja kerasnya setelah menggunakan aplikasi online untuk mencari penumpang. Namun keberhasilannya membuat Arun merasa iri karena merasa jasanya terhadap keluarga Juhi tidak dihargai. Arun memilih pergi bersama Juhi dan mengungkapkan kekecewaannya karena tidak mendapat apresiasi seperti Sachin. Sementara itu, Tejas bertingkah semakin aneh. Setelah digigit anjing, ia mulai pilih-pilih makanan, batuk-batuk, dan bahkan meniru tingkah laku anjing, seperti menggonggong dan bergerak seperti anjing, sehingga membuat keluarga bingung. Sachin terus mendapatkan banyak penumpang, dan penghasilannya semakin stabil, meski Renuka tetap meremehkan pekerjaannya. Di sisi lain, Sachin mulai curiga terhadap kebaikan Renuka, terutama mengetahui ibunya menanam pohon dan melakukan berbagai kegiatan sosial. Ia merasa ada maksud tertentu di balik perubahan sikap Renuka. Malam harinya, Sachin yang kelelahan tetap menunggu Sayali, dan mereka berbagi momen emosional. Keduanya saling menguatkan dan berharap kehidupan mereka segera menjadi tenang. Ketika Sachin ingin beromantis, Sayali memilih tidur karena sudah capek. Keesokan harinya, tingkah aneh Tejas semakin parah. Saat makan bersama keluarga, ia kembali bertingkah seperti anak anjing, sehingga membuat semua orang semakin heran dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Tejas panik setelah mendengar anjing yang menggigitnya dikabarkan mati. Namun Sachin pergi menyelidiki dan mengetahui bahwa anjing tersebut sebenarnya masih hidup dan hanya kabur, sehingga Tejas kembali tenang. Sementara itu, Arun mempermalukan Anis karena Anis melanggar aturan lalu lintas. Arun bahkan menamparnya ketika Anis mencoba menyelesaikan masalah dengan menyuapnya uang. Anis kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Sachin. Sachin langsung marah dan menegur Arun karena bersikap kasar. Di sisi lain, Sayali kembali kecewa setelah konsep dekorasi pernikahannya ditolak klien. Sachin menghiburnya dan mendorongnya untuk tidak menyerah. Tak lama kemudian, Sayali mendapat proyek baru dan meminta Sachin membantunya. Konflik Sachin dan Arun semakin memanas, tetapi keadaan berubah ketika Arun diserang 3 preman hingga terluka. Sachin datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Ia menghajar preman itu hingga lari terbirit-birit. Meski sudah ditolong, Arun tetap mempertahankan egonya dan tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada Sachin. Sayali mendapat pesanan baru, tetapi ia merasa cemas karena takut tidak mampu menyelesaikan sendirian. Namun beruntungnya Manjira bersedia membantunya, sehingga Sayali kembali bersemangat. Sementara itu, Arun pulang dalam kondisi terluka dan berbohong kepada Juhi dengan mengatakan bahwa Sachin telah mengirim 3 preman untuk menyerangnya. Juhi awalnya ragu, tetapi Arun berhasil memanipulasinya hingga ia mulai percaya bahwa Sachin sengaja menyerang Arun. Ketika Sayali menemui Juhi, Juhi langsung menuduh Sachin sebagai dalang penyerangan Arun. Sayali membela suaminya dan menjelaskan kebenaran, tetapi Juhi tetap percaya pada Arun. Pertengkaran kedua saudari itu semakin memanas hingga Sayali menampar Juhi setelah Juhi berani menghina Sachin. Juhi kemudian mengatakan bahwa Sayali sudah berubah sejak menikah dengan Sachin dan tidak menganggapnya sebagai saudari lagi. Sayali pulang dengan hati hancur. Ia melihat hubungan nenek dan Amba yang begitu dekat, sehingga membuatnya semakin sedih ketika memikirkan hubungannya dengan Juhi. Malam harinya, Sayali dan Sachin memutuskan untuk mengunjungi Amba di desanya agar bisa membantu keluarga Amba bersama Renuka dan Tejas. Meski kondisi keuangan mereka terbatas, mereka tetap berusaha mengatur pekerjaan agar bisa pergi ke desa tanpa meninggalkan tanggung jawab. Keluarga Desmo tiba di rumah Amba dan bertemu keluarga Amba. Mereka mempersiapkan pertunjukan 10 avatar untuk sebuah acara di desa. Sachin memilih peran sebagai narasimba, sementara Shiv Prasad menjadi persuram karena kekurangan gas. Sayali memasak menggunakan tungku kayu dan mendapat pujian dari Salini. Namun Renuka kembali meremehkan Sayali sehingga nenek menegurnya karena tidak menghargai jasa Sayali. Di tengah persiapan acara, Shiv Prasad diam-diam menjadi target Bapar. Bapar berusaha menembaknya. Beberapa kali rencananya gagal. Shiv Prasad bahkan menyelamatkan Tejas dari bambu yang hampir menimpanya, sehingga membuat Sachin semakin curiga dengan kekuatan dan kemampuan Shiv Prasad. Ia yakin Shiv Prasad hanya berpura-pura lemah. Saat acara berlangsung, Bapar kembali gagal menghabisi Shiv Prasad. Shiv Prasad kemudian menyadari bahwa dirinya dan keluarganya masih dalam bahaya. Keesokan harinya, Shiv Prasad kembali diikuti para penjahat. Sachin melihat mereka mengepung Shiv Prasad dan langsung turun tangan membantu. Setelah berhasil menghadapi para penyerang dan mengalahkan mereka semua, Shiv Prasad akhirnya mengungkapkan rahasianya kepada Sachin. Ia sebenarnya adalah agen yang menyamar, dan selama ini ia menyembunyikan identitasnya demi melindungi keluarganya. Sachin berjanji tidak akan membocorkan rahasia tersebut
dan menyarankan si Prasad untuk suatu hari jujur kepada Shalini. Setelah itu, mereka menyelesaikan acara dan berfoto bersama sebelum berpisah. Esok harinya, Sachin kembali cemas karena sudah beberapa hari tidak bekerja. Tetapi Sayali terus menyemangatinya. Kemudian mereka kembali ke toko bunga dan mendapat pesanan baru. Ia juga mulai melatih Manjira agar lebih percaya diri melayani pelanggan. Sementara itu, Chris merasa kesepian karena Rosni tidak menemuinya. Di sekolah, Chris dipermalukan karena ibunya tidak hadir, hingga akhirnya memukul teman-temannya, lalu melarikan diri. Saat bersembunyi, Chris tanpa sengaja masuk ke bagasi mobil Sachin. Sachin dan Sayali kemudian menemukan Chris dalam kondisi tidak sadarkan diri dan segera membawanya ke rumah sakit. Setelah sadar, Chris mengungkapkan betapa kesepiannya hidupnya karena lama ditinggalkan ibunya dan ia harus tinggal di asrama. Melihat kondisi Chris, Sachin dan Sayali merasa sangat iba. Mereka memutuskan membawanya ke rumah Soba agar mendapat tempat tinggal yang lebih aman dan dijaga dengan baik. Sayali juga mulai curiga bahwa Chris selama ini mengalami penelantaran dan kurang mendapat kasih sayang dari keluarganya. Sachin dan Sayali berusaha mencari ibu Chris dan memastikan anak itu tetap aman bersama mereka. Mereka datang ke sekolah Chris, tetapi Raswari malah menuduh mereka membawa Chris pergi tanpa izin. Sachin dan Sayali menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerahkan Chris sebelum bisa berbicara langsung dengan ibu atau nenek Chris. Keduanya semakin yakin bahwa Chris selama ini kurang mendapat perhatian dari ibunya, sehingga Sachin memutuskan Chris tetap bersama mereka sampai ibunya datang bertanggung jawab. Rosni yang mendengar pembicaraan itu menjadi semakin panik karena ia takut rahasianya terbongkar. Sementara itu, Renuka tiba-tiba meminta bantuan Sayali untuk mengadakan kegiatan sosial. Sayali dengan tulus membantu menggelar acara donor darah di depan rumah. Ketika wartawan datang meliput, Renuka memuji Sayali di depan semua orang, tetapi Sachin tetap curiga dan merasa Renuka pasti memiliki tujuan tersembunyi di balik kebaikannya. Sachin semakin curiga melihat perubahan sikap Renuka yang tiba-tiba menjadi sangat baik. Ia mencoba mencari tahu dari Sakuntala, tetapi Renuka segera menghentikannya karena tidak ingin rahasianya terbongkar. Di depan Kokila, Renuka terus berpura-pura menjadi sosok yang baik dan sangat perhatian kepada Sayali. Sementara itu, Rosni diam-diam berusaha menemui Chris dengan bantuan Rajeswari. Ia berhasil bertemu Chris di depan rumah Soba, tetapi tiba-tiba Sachin datang dan melihat Chris bersama seorang wanita asing. Karena Rosni melarang Chris mengungkap rahasianya, Sachin malah mencurigai wanita itu sebagai orang asing yang mencurigakan. Rosni pun buru-buru melarikan diri sebelum Sachin melihat wajahnya dan juga mengenalinya. Di rumah, Renuka kembali memuji Sayali di depan Kokila, tetapi ia membesar-besarkan jasanya, seolah-olah dirinya selalu membantu Sayali dan juga mengurus keluarga. Sayali yang mendengar semuanya merasa terluka karena ia tahu Renuka hanya berpura-pura baik demi mendapatkan pujian. Sayali akhirnya berani menegur Renuka dan mempertanyakan sikap munafiknya. Namun Renuka kembali menunjukkan sifat kerasnya dan memperlakukan Sayali dengan buruk. Sayali kemudian menceritakan semuanya kepada Sachin. Mendengar istrinya dipermalukan, Sachin menjadi marah dan ia memutuskan menghadapi Renuka secara langsung untuk meminta penjelasannya. Bersambung, berikut ini kesimpulan episode ini. Setelah cuplikan episode yang akan datang, kehidupan Sachin dan Sayali semakin diuji, tetapi keduanya semakin kompak. Sachin berhasil meningkatkan penghasilannya melalui aplikasi online. Sementara Sayali terus berjuang mempertahankan bisnisnya. Mereka selalu saling mendukung di tengah berbagai kesulitan. Sementara itu, Rosni semakin terjebak dalam rahasianya sendiri. Chris yang hidup kesepian akhirnya ditemukan Sachin dan Sayali dalam kondisi tidak sadarkan diri. Mereka memutuskan melindungi Chris hingga keluarganya memberikan penjelasan, sehingga membuat Rosni semakin panik karena ia takut kebenarannya akan terbongkar. Di sisi lain, Shiv Prasad ternyata adalah agen yang menyamar demi melindungi keluarganya. Setelah menyelamatkannya dari para penjahat, Sachin mengetahui identitas rahasia tersebut dan berjanji akan merahasiakan rahasia Shiv Prasad. Konflik keluarga juga memanas setelah Arun memfitnah Sachin, sehingga membuat hubungan Sayali dan Johi semakin renggan. Renuka pun kembali berpura-pura baik demi mendapatkan pujian, tetapi Sayali akhirnya menyadari kemunafikannya. Kini Sachin dan Sayali harus melindungi Chris, menghadapi rahasia Rosni, serta menjaga rahasia Shiv Prasad. Semua konflik keluarga terus semakin rumit. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.